Nama saya Okan Karnavian, saya akan membahas tentang kepekaan pemuda dalam situasi politik di Indonesia. Pengertian politik yang merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama menurut teori klasik Aristoteles tentu saja harus melibatkan semua pihak. Tidak hanya pihak yang kaya akan pengalaman politik, tapi juga dengan anak muda yang dikenal haus akan rasa ingin tahu dan ambisiusnya. Banyak anak muda yang cenderung memandang politik sebagai cara untuk merebut kekuasaan semata. Para anak muda beranggapan bahwa politik identik dengan kekuasaan dan hanya dijalankan oleh orang-orang tua. Tentunya ini menurunkan kepekaan pemuda tentang situasi politik di Indonesia. Persepsi pandangan negatif terhadap politik yang terjadi di negeri ini memang sulit dihindari. Sudah sangat jelas, itulah alasan bagi kaum muda harus bisa melakukan perubahan dan reformasi sistem politik secara signifikan dan nyata. Beberapa anak muda pada zaman sekarang sudah masuk dalam partai politik, tetapi kebanyakan anak muda cenderung tidak konsisten dengan satu partai politik. Mereka masih muda berpindah-pindah dari satu partai politik ke partai politik lain. Para anak muda itu belum mempunyai pendirian karena belum adanya wawasan cukup dan belum begitu paham mengenai tujuan sebenarnya dari berpolitik itu sendiri. Maka pentingnya edukasi yang tepat melalui partai politik dengan melakukan pendidikan politik untuk generasi muda demi meningkatkan kepekaan pemuda terhadap situasi politik di Indonesia. Program pendidikan yang dimaksud dapat berupa pertemuan sejumlah organisasi untuk melakukan diskusi, memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik, dan membuat kebijakan publik yang dapat memberikan pengalaman pemuda untuk turut serta dalam mewujudkannya. Saya akan membahas internalisasi demokrasi Pancasila ke lembaga kepemudaan. Peranan sosok pemuda adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada generasi muda sekarang harus dapat bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di NKRI. Kecintaan bangsa pemuda adalah harapan bagi bangsa depan bangsa. Dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia mengharapkan peranan pemuda dalam menjadi karakteristik yang baik bagi Indonesia. Untuk mencapai kondisi yang baik, generasi muda Indonesia harus mempunyai jati diri yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Masa depan kebangsaan Indonesia sangatlah ditentukan oleh generasi muda yang terdidik dan terlatih. Apalagi mereka adalah generasi yang banyak mendapatkan berbagai pengetahuan teoretik maupun praktis di perguruan tinggi tentang tema-tema pembangunan negara atau bangsa. Karena pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide atau gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, catatan sejarah mengingatkan peran pemudalah yang senantiasa menjadi pilar dan motor untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Dalam situasi yang senantiasa tumbuh dan berkembang di era globalisasi ini, menuntut peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Selain itu, dalam pembangunan nasional, pemuda diharapkan mampu bertanggung jawab dalam menjaga Pancasila, keutuhan NKRI, dan juga memperkokoh persatuan dan kesatuan negara dan bangsa. Dengan demikian, kesadaran pemuda akan kecintaan terhadap tanah air dan bangsanya semakin meningkat, di mana mahasiswa merupakan generasi menengah yang selalu hadir dalam setiap perubahan penting dan mendasar di NKRI. Baik saja saya akan membahas mengenai demokrasi Pancasila, di mana peran pemuda dalam mengkampanyekan demokrasi Pancasila di media sosial. Telah kita ketahui nih bahwasanya media sosial pada saat sekarang ini sangatlah penting, sangatlah selalu digunakan dimanapun kita berada. Apalagi sekarang setelah era pandemi ini, media sosial selalu digunakan. Kita belajar dengan media sosial, kita belajar dengan media sosial tersebut, lalu kerja, lalu belajar pun kita menggunakan media sosial, kita menggunakan online dan tidak seperti dulu lagi. Nah, peran pemuda di sini juga sangat penting untuk mengkampanyekan demokrasi Pancasila di media sosial. Kita tahu sejarah mencatat bahwa perubahan mendasar sejumlah negara di dunia ini banyak diantaranya digerakkan oleh para pemuda, digerakkan oleh kaum pemuda. Nah, tentunya peran pemuda dalam mengkampanyekan demokrasi Pancasila di media sosial ini sangatlah penting.
kita ketahui bahwasanya media sosial ini sangatlah berbahaya ketika kita memiliki informasi yang mungkin informasi tersebut tidak baik, maka itu akan tidak sulit untuk kita dapatkan. Nah, inilah peran pemuda harus digunakan di sini. Ya tentunya walaupun mengawal demokrasi Pancasila tentu bukan hal yang mudah, akan tetapi memahami demokrasi Pancasila yang berpusat pada ideologi bangsa ini, Pancasila sudah barang tentu hal sulit. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila memiliki landasan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, serta keadilan sosial menjadi tujuan akhir dari perjalanan demokrasi bangsa. Nah, inilah diperlukannya pengelolaan dari generasi muda, dari para pemuda untuk selalu mengawal demokrasi melalui ideologi bangsa yaitu Pancasila, sehingga demokrasi bangsa ini tidak terkesan hanya menjadi teks normatif tanpa makna, dan harapan kita bersama mewujudkan demokrasi substantif yang berkeadilan sosial serta kesejahteraan rakyat. Semoga mudah senantiasa bisa untuk mendemokrasikan, bisa untuk mengkampanyekan demokrasi Pancasila di media sosial. Baik, saya Burhanus Salim dari FG6. Saya akan membahas dinamika aspirasi pemuda pada demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa banyak negara di zaman modern ini yang menganut sistem demokrasi untuk jalannya roda pemerintahan. Baginya sistem pemerintahan demokrasi ditandai dengan runtuhnya sistem pemerintahan kerajaan. Oleh sebab itu, banyak negara-negara di dunia kemudian menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, termasuklah Indonesia. Rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk memilih wakil untuk menyuarakan aspirasinya di pemerintahan. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan yang diambil haruslah berdasarkan suara rakyat. Dan bagaimanakah gerakan aspirasi dan perubahan yang dibawa pemuda pada demokrasi di Indonesia? Perkembangan pemikiran pemuda Indonesia mulai terekam jejaknya sejak tahun 1908 dan berlangsung hingga sekarang. Periodenya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu periode mulai dari periode kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, Aksi Tritura 1966, dan periode Orde Baru 1967 sampai 1998, dan banyak lagi perubahan-perubahan yang dibawa pemuda Indonesia. Pemuda memiliki banyak potensi untuk membangun negeri ini, antara lain yaitu dinamika dan kreativitas, keberanian mengambil risiko, optimis dan semangat, sikap kemandirian dan disiplin, keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan, patriotisme dan nasionalisme, sikap kesatria, kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. Perubahan yang dipelopori oleh pemuda merupakan wujud dari bersatunya pemuda karena memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk memajukan Indonesia. Kepentingan bersama tersebut akan semakin menjadi kekuatan yang besar jika diusung oleh pemuda yang memiliki komitmen moral yang tangguh dan menyongsong negara demokrasi Pancasila. Tidak semua anak muda harus aktif berpolitik, tetapi saya yakin demokrasi yang berkualitas akan terwujud bila anak muda Indonesia menggunakan hak politik mereka, yakni memilih dan menyampaikan aspirasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kemudian akan membahas tentang materi sejauh mana pemuda mempunyai hak untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Meningkatnya peran generasi muda dalam kemajuan ekonomi dan politik menjadi banyak perhatian. Bahkan sejumlah negara menjadikan kepemilikan generasi muda ini menjadi aset masa depan yang paling berharga. Seperti Indonesia, saat ini generasi muda memegang peran penting dalam banyak aspek kehidupan negara, dari posisi politik hingga ekonomi. Untuk itu, perlu menjadi perhatian banyak pihak untuk tetap menjaga kontribusi pemuda terhadap demokrasi, transformasi politik, kesejahteraan, ekonomi, dan kemajuan pemuda. Bahkan di ruang politik formal pun, data menunjukkan bahwa dari total 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD periode 2014 sampai 2019 hanya sekitar 4% saja, atau 24 orang yang berusia kurang dari 30 tahun. Sebagai gambaran, pada 2019, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi oleh beberapa politikus muda untuk menurunkan syarat usia calon kepala daerah. Saat ini seorang harus berusia minimal 30 tahun untuk menjadi gubernur dan 25 tahun untuk menjadi bupati atau wali kota. Anggapan tentang minimnya kompetensi politik kaum muda berakar pada pandangan masyarakat bahwa mereka sebatas bagian atau sumber dari masalah, atau seringkali sebagai aset, yakni diperlakukan sebatas subjek yang perlu dibimbing oleh
orang dewasa agar mencapai visi atau tujuan tertentu. Budaya sinertas juga memperkuat persepsi ini. Maka untuk mendorong persepsi kaum muda yang bermakna harus dilakukan, yaitu pertama, mengingat kaum muda adalah kelompok yang beragam, partai politik dan pemangku kepentingan perlu lebih banyak membangun ruang yang inklusif dan demokratis untuk mereka. Kedua, memastikan penguatan kapasitas orang muda untuk memberikan dampak yang besar di ruang politik. Dukungan yang diberikan dapat berupa upaya membangun kapasitas berpikir kritis, serta memperkuat pengetahuan mereka mengenai demokrasi dan hak warga negara. Ketiga, menciptakan ruang bagi terwujudnya kemitraan antara kaum muda dan kelompok generasi lebih tua untuk saling berbagi kuasa dan transfer ilmu. Maka oleh sebab itu, membangun partisipasi politik yang bermakna tidak hanya selesai dengan memberikan akses pada kaum muda untuk berpolitik. Kaum muda memerlukan lingkungan yang lebih setara dan inklusif, sehingga bisa memiliki dampak yang lebih luas di tingkat institusi, publik, maupun partai organisasi politik.